Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Sahibul bait Bapak Haji Suharno sekeluarga, mudah-mudahan Bapak Haji yang baru selesai badal haji mendapatkan predikat haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi haji mabrur itu balasannya hanya surga. Mudah-mudahan amin. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, paling tidak malam ini yang pertama ada silaturahim. Jadi kata Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyun yunsa'alahu fi asrihi, dipanjangkan umurnya, maksudnya umurnya berkah, penuh dengan nilai. Fal yasil rahimahu, hendaklah senang mengadakan silaturahim. Ini paling tidak, kata Ustadz Ar-Rais tadi, silaturahim paling tidak sebulan sekali. Bukan hanya itu, silaturahimnya ada yang kedua, cari ilmu, mencari ilmu. Jadi kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang gampang kakinya melangkah, senang, ikhlas karena Allah, datang ke majelis ilmu, ada silaturahim, juga mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk senang ketempatan orang mencari ilmu, berkah dari langit akan turun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji Suharno dan keluarga ketempatan pengajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ayat yang dibacakan tadi itu terkait dengan masalah haji. Yang ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa tempat yang pertama kali dibangun oleh Allah, tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Baitullah. Baitullah. Di Baitullah ini ada berkah, ada hidayah, karena yang menciptakan itu Allah. Begitu kita datang ke rumah Allah, lalu ingat Allah, lalu kita berpedoman kepada kitab Allah. Baitullah, rumah Allah. Nah, dalam ayat tadi dikatakan fihi ayatum bayyinatun. Pada Ka'bah itu ada tanda-tanda, alamat-alamat yang jelas kelihatan. Ada maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim.
Makom itu bukan makam, Bu. Makom itu tempat injakan kaki Nabi Ibrahim. Itu beri tempat ya. Nah, tempat. Kalau Bapak Ibu yang belum, nanti lihat di Google itu, lihat di YouTube tuh ada tempatnya. Jadi itu makom Ibrahim, jadi tempat injakan kaki Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena Ka'bah sudah ada, ditinggikan temboknya. Tuh makom. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk akan merasakan kedamaian, keamanan. Begitu lihat Baitullah, biasanya orang itu tidak sedikit yang mencucurkan air mata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ke sana merasakan itu. Fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Itu. Dan karena Allah. Nah, di sini milik Allah, karena Allah kewajiban haji yang Allah berikan kepada manusia, manistato'a, bagi yang sanggup. Bagi yang sanggup wajib haji, termasuk salah satu rukun Islam. Yang sanggup satu, sehat, masih bisa duduk naik pesawat. Yang kedua, aman perjalanan, tidak ada masalah, punya uang untuk biaya pulang pergi dan biaya hidup keluarga. Wajib melaksanakan haji. Jadi haji itu bagi yang mampu. Duit haji nggak usah ngutang-ngutang, nggak usah arisan. Kapan sanggup kita daftar, belum sanggup ya udah tidak usah. Jangan nanti ngutang-ngutang, pulang haji, ajal kita tidak tahu, lalu meninggal, yang mau bayar siapa? Nah, jadi tanggungan, jadi berat. Jadi kalau sudah sanggup, uang sudah punya, ya daftar, berangkat. Belum dikasih sama Allah, ya udah rajin sholat isyraq, sholat duha, habis sholat subuh, zikir, baca Al-Quran, terbit matahari, lewat sedikit, sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, pahalanya sama dengan haji dan umroh, taman, sempurna hajinya. Nah, tapi tadi niatnya hanya karena Allah. Jadi walillahi, milik Allah dan karena Allah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, ya. Ada yang kadang-kadang begitu pulang haji kadang nggak dipanggil Pak Haji lalu marah. Bukan karena Allah itu, karena ingin dipanggil Pak Haji, dapatnya dapat Pak Haji, bukan Haji Mabrur. Jadi karena Allah. Kalau karena manusia itu riya namanya. Jadi mesti ikhlas, semata-mata karena Allah. Mungkin kalau harus dikasih label sesuai dengan nama ibadahnya, yang paling bagus mungkin orang sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jadi Pak Musolli gitu. Ternyata nggak ada, Bu ya. Yang ada Pak Haji, kan ongkosnya mungkin cukup lumayan.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang terpenting tadi apa? Niat. Niat. Kalau kita sudah niat dan belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke sana, karena itu berangkat ke sana atas izin Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Banyak orang yang sehat, duitnya banyak, sudah daftar, nggak jadi berangkat ke sana. Ada yang furoda kemarin itu, ya kebetulan ada yang datang keluarga saya 2 orang, bayar nggak sedikit Pak, berdua suami istri 600 juta. Dapat juta ke Yaman, pulang ke Bandar Hatta, dijemput sama ibu tuh. Ongkosnya berapa? 600 juta berdua. Nah, kalau haji biasa kan 10 orang, ya. Nah, ini berdua haji pun nggak jadi. Jadi jangan cari yang mahal-mahal, jangan cari yang murah-murah, cari yang wajar saja. Cari yang wajar saja. Daftar yang tepat juga, ada Departemen Agama, bagusnya ke sana. Jadi jangan cari-cari yang murah, jangan cari-cari yang mahal, cari jalan yang benar saja. Insya Allah. Kalau memang sudah waktunya berangkat, lama nunggu nggak apa-apa. Ya, lama juga tidak apa-apa, karena Allah menentukan kita lama baru berangkat, ya nggak apa-apa. Yang penting niat. Nah, jadi kalau sudah kita niat, nah, ya udah urusan Allah itu dapat nilainya, insya Allah. Jadi ada sebuah kisah Bapak Ibu, seorang ulama terkenal namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi. Beliau itu melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Begitu selesai melaksanakan ibadah haji, dia lelah, tertidur. Dalam mimpinya melihat 2 malaikat turun, ngobrol tuh 2 malaikat. Yang satunya nanya, jemaah haji tahun ini banyak ya? Dijawab, iya banyak. Berapa? 700.000 orang. 700.000 orang yang haji. Terus kenapa? Ini yang heran, ternyata 700.000 orang yang melaksanakan ibadah haji, tidak satu orang pun yang hajinya mabrur. Tidak ada yang diterima oleh Allah. Haji yang tidak diterima oleh Allah 700, tidak ada satu orang pun yang diterima. Dia merasa sedih karena di dalam 700 itu di dalamnya ada ulama terkenal. Aku di dalamnya di 700 itu. Siapa? Abdullah bin Al-Mubarak, ulama terkenal. Dia terus mendengarkan obrolan 2 malaikat itu. Yang satu bilang, ada sebenarnya tahun ini yang diterima hajinya, dapat haji mabrur. Siapa? Katanya Sa'id bin Muhafa, ada di Damaskus, Syria. Itu satu orang yang hajinya diterima. Ada di mana? Oh, di Damaskus, Syria. Dia profesinya katanya tukang sepatu. Sampai di situ dibangun. Kiai tadi bangun, Abdullah bin Al-Mubarak. Begitu bangun, dia tidak pulang ke rumahnya, tapi justru pulang ke Damaskus, Syria. Sampai di sana singkatnya dicari itu. Siapa tadi? Tukang sepatu, Sa'id bin Mukhafa. Begitu ketemu Abdullah bin Mubarak ini masih bingung,
akan memulai pembicaraan dari mana ini. Langsung begitu ketemu, Bapak ini betul Sa'id bin Mukhafah? Iya. Rupa-rupanya dia tahu itu. Loh, ini Bapak ini kan kiai terkenal ini, kok menjumpai saya? Ada apa Kiai? Jadi begini, Anda ini mendapatkan haji mabrur. Mendapatkan haji mabrur, balasannya surga. Terus Sa'id bin Mukhafah itu bingung dia. Pak Kiai, bagaimana saya akan mendapatkan haji mabrur? Tawaf juga nggak pernah, wukuf di Arafah nggak pernah, lempar jamrah nggak pernah. Terus ngapain? Ya begini nih, sol sepatu aja tiap hari. Nggak pernah ke Mekah, nggak lihat Ka'bah. Nah, mungkin kalau sekarang Pak Arno lihat gambarnya, ya, lihat gambar Ka'bah, tapi nggak pernah pegang Ka'bah, nggak pernah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan batalnya nanti menjadi haji mabrur seperti siapa? Sa'id bin Mukhafah. Karena niatnya ikhlas karena Allah. Ternyata ini punya niat. Ditanya oleh Kiai tadi Abdullah bin Mubarak, Pak Sa'id, pekerjaan Bapak itu tiap hari apa? Ya begini, ngesol sepatu, terus ada ongkos di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Aku simpan uang itu, tiap nyimpan dikit-dikit diniatkan untuk haji. Karena begitu tiap tahun aku mendengarkan lantunan talbiyah, meneteskan air mata karena kepinginnya melaksanakan ibadah haji. Aku nabung begitu dikumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitu dengar suara itu aku menangis. Aku menangis setiap tahun, menangis hanya dengar saja, tidak pernah sampai di depan Ka'bah. Aku tabung. Begitu tabungan sudah cukup 350 dirham, cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada waktu itu sudah siap-siap mau berangkat, istriku hamil. Istriku hamil, kata siapa? Sa'id bin Mukhafah. Dia mencium aroma makanan, terus bilang sama suaminya, nih ada aroma makanan, tolong carikan makan itu, walaupun sedikit aku kepengin makan makanan itu. Singkat cerita, suami mencari sumber aroma makan itu di mana ini, dicari-cari ketemu di sebuah rumah yang riot. Di sana ada seorang janda punya anak 6, masak. Lalu Sa'id bin Mukhafah ini mengungkapkan keinginannya. Bu, istri saya ngidam berat, tolong bagaimana saya supaya mendapatkan makanan ibu walaupun sedikit, yang penting keinginan istri saya terpenuhi. Terus kata ibu itu, Tuan, makanan ini haram buat Tuan, nggak boleh, tapi halal buat kami. Lalu si Sa'id ini bilang, Bu, aku sama ibu kan sama-sama muslim, kalau halal buat ibu tentu halal juga buat aku. Oh, bukan begitu katanya. Jadi begini, kami ini sekeluarga kelaparan. Lalu jalan-jalan ketemu dengan keledai, dengan dia yang sudah
mati, berarti bangkai. Diambil dagingnya sebagian, lalu kami masak. Bangkai dimasak. Kalau nggak makan bisa mati. Mendengar cerita sang janda itu, lalu Sa'id bin Mukhafaf ini pulang, ngasih tahu sama istrinya, di sana ada janda yang masak bangkai supaya nggak mati, darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lalu istrinya lupa tadi ngidupnya karena dengar cerita yang luar biasa. Lalu masak itu istri itu, masak, dibawa ke rumah janda tadi dengan sekaligus uang untuk berangkat haji 350 dirham. Jadi dibawa ke sana, ibu ini makanan, tolong dimakan, uang yang bangkai tadi, nanti ini uang bu untuk bekal usaha ibu biar kedepannya makan yang halal. Ya Allah. Itu kisah Sa'id bin Mukhafaf yang disampaikan kepada siapa? Abdullah bin Al-Mubarak. Rupa-rupanya haji mabrur itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang berangkat ke sana, ya. Orang yang punya niat luar biasa itu sehat itu. Sa'id bin Mukhafaf sehat, tetapi ada anak yatim ini yang kelaparan, ya. Dan dia nabung betul-betul untuk haji, nggak main-main. Tetapi rupa-rupanya kemanusiaan nilainya sangat tinggi. Dia membantu manusia, walaupun dia belum berangkat haji, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak wukuf, tidak lempar jamrah, dia sudah mendapatkan predikat haji mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang sudah haji gimana? Ada kepedulian sosial, senang bantu orang, orang fakir miskin, kaum duafa, senang bantu. Jadi perbedaannya orang yang mendapatkan haji mabrur itu dengan yang tidak mabrur, begitu pulang haji yang mabrur biasanya ke masjid jarang-jarang, tambah rajin. Sedekahnya biasanya sebelum haji serap, pelit, begitu pulang haji dermawan, bertambah. Tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang tadinya pelit jadi dermawan, yang biasanya suka musuhan senang perdamaian, yang biasanya malas ngaji rajin ngaji. Jadi singkatnya kehidupannya tambah dekat kepada Allah. Hajinya mabrur. Insya Allah. Nah, berikutnya sedikit kita bicara masalah badal. Badal artinya ganti. Jadi yang mestinya dikerjakan Pak Haji Harno, tapi yang ngerjakan orang lain, itu badal namanya. Boleh untuk orang yang sudah meninggal dunia, lebih-lebih orang yang kaya, sebelum berangkat dia sudah niat, atau orang nazar sebelum berangkat meninggal, itu boleh dibadalkan. Jadi hartanya sebelum diwariskan itu ambil dulu untuk badal haji. Atau hidup tetapi sudah nggak duduk, sudah nggak bisa. Jadi suatu ketika ini ada sebuah hadis an Abdullah bin Abbas qala
Kana al-fadlu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl. Nah, ini nama saudara sepupu Rasulullah. Adanya Abbas, namanya Al-Fadl. Dia duduk di belakang Rasulullah di atas kendaraannya. Jadi bonceng sama Rasulullah. Lalu faja'at imra'atun min Khas'am. Nah, tastaftihi. Datang seorang wanita dari Khas'am, dia ingin mendapatkan fatwa. Ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Faja'al al-fadl yanzur ilaiha wa yanzur ilaihi. Lalu si Fadl ini lihat perempuan itu. Fadl siapa tadi? Sepupunya Rasulullah, dan perempuan pun lihat Fadl. Jadi saling memandang. Fadl dan perempuan saling memandang. Kayaknya kata Rasulullah, ini bahaya ini. Lalu kata Rasulullah, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl illa syaqil akhar. Mukanya dipalingkan sama Rasulullah ke arah lain biar enggak lihat perempuan itu. Ya, saling pandang, diarahkan penglihatan Fadl ke arah lain. Lalu si perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi bil hajj adrakat abi syaikhan kabira." Ya Rasul, kewajiban haji itu diturunkan pada saat ayahku sudah usia lanjut, usia renta. La yastati ay yasbuta ala rahilah, sehingga dia tidak bisa duduk lagi di atas kendaraan. Apa hujjanu? Boleh enggak aku menghajikan? Maksudnya diganti oleh anaknya. Kata Rasulullah, "Naam, boleh." Ini salah satu dalil bahwa batal itu boleh. Nah, pertanyaannya, batal itu sama siapa dan siapa yang mesti melaksanakan? Batal itu hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang sudah haji. Nah, kalau saya ini belum haji, lalu ngambil badal dari Pak Masyur, padahal saya tahun ini haji untuk saya, nggak sah badalnya itu. Tidak sah badalnya. Badal itu 1 tahun hanya boleh dikerjakan 1 kali oleh saya. Walaupun saya sudah melaksanakan ibadah haji, ya, dan itu syaratnya yang melaksanakan badal sudah haji. Kalau belum haji nggak boleh. Yang kedua, 1 tahun yang mewakili hanya bisa mewakili 1 orang. Nah, ini yang mesti hati-hati. Jadi kalau ada orang yang menawarkan badal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 orang dan seterusnya, hati-hati. Nah, itu diniatkan kayak tahlil, nggak boleh. Kalau tahlil boleh. Tahlil untuk si ini ada 14 orang nih, itu didoakan. Boleh. Tapi badal nggak bisa niatkan badal untuk A, B, C, D, E, F, G tahun ini tidak sah. Ini hati-hati. Jadi kalau badal idealnya tanya dulu yang akan melaksanakan ibadah untuk si A, keluarga saya siapa, di mana. Kalau bagusnya sebenarnya berangkat, berangkat di rumah Pak Harno ke Mekah, terus hanya untuk Pak Harno, Pak Haji Masrur namanya, badal lewat Haji Masrur. Pak Haji Masrur ongkosin full sampai pulang kampung. Berangkat di rumah Pak Harno sampai pulang ke rumah Pak Harno. Bagusnya begitu. Mahal, iya, memang dia niat haji kok, tidak perlu cari-cari yang murah-murah. Itu bagusnya seperti itu. Tetapi ada juga yang mungkin ustadz yang kita percaya sampai di sana cari mahasiswa, tapi mahasiswanya sama juga yang sudah
haji, dan 1 orang mahasiswa tadi orang Indonesia yang ada di Arab yang sekolah di sana itu 1 tahun hanya dapat 1 orang. Alhamdulillah kalau ustadznya yang nerima badal tadi kalau dapat mahasiswa di sana. Kalau nggak dapat, nah nanti digabung nggak sah badalnya. Ini yang mesti kita hati-hati. Jadi saya tegaskan 1 orang bisa menggantikan 1 orang 1 musim haji, dan yang melaksanakan sudah haji. Itu yang penting di situ. Dan yang paling penting kalau itu dapat, niatnya tadi. Niatnya karena Allah. Mudah-mudahan Pak Haji Harno mendapatkan haji mabrur seperti kisah tadi Sa'id bin Mukhafah. Jadi haji mabrur tidak ada lain balasannya surga. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir, nah ibu dan putranya ada 2 orang ya Pak Harno ya. Jadi mesti sabar merawat orang sakit. Jadi ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala ghamin hatta syauka yusabha illa kafarallahu min khotoyahu. Jadi ketika orang Islam itu ditimpa musibah, sedih, sakit, lelah merawat orang sakit, kalau sabar itu sarana penghapusan dosa. Ibu sabar, dosanya diampuni Allah. Ya, jadi ibunya di mana? Di dalam. Ibunya di dalam, udah masuk tadi di sini. Mesti sabar ibu ya, dan putra putrinya mesti sabar. Itu sarana penghapusan dosa. Dan sholatnya ya sedapatnya saja. Kalau terlentang nggak usah dipaksa duduk. Biasanya terlentang ya udah terlentang saja. Yang penting sebisanya dibersihkan, suci. Tidak harus selalu mandi, ya. Yang penting suci. Nggak harus selalu mandi. Suci. Jaga. Kalau kencing terus umpamanya, ya udah pakai pampers saja. Setelah diwudukan biar sholat. Jadi kalau kencing terus, itu kan sudah darurat itu. Jadi habis sholat dibimbing sebisanya, ya, sebisanya. Soal dengan waktu 5 waktu sehari dibimbing. Ya mesti juga ikhlas karena Allah dan sabar. Nah, jadi sabar jazauhu al-jannah, balasnya surga. Bahkan innama yufassabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, luar biasa. Tidak ada keluhan-keluhan. Laksanakan, karena apa yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menerima ketentuan Allah, berarti akan dicintai Allah, akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan ampunan Allah. Nanti ujung-ujung hidupnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Itu tidak ada lagi kecuali insyaallah Allah tempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya sabar dan ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, mungkin itu saja. Nanti insyaallah lain kesempatan kita berbicara lebih banyak lagi, dan kita berdoa. Ini ada 14 almarhum almarhumah, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhonya,
kita senantiasa diberi ketabahan dan kesabaran menghadapi takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tayyuna min jami'is sayyi'at wa tarfana biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa liwalidayna azwajina wa auladina ashabina qabaina wa masyayikhina wa muallimina wa satidina wa satidina wa liman awsana bidu'a wa liman asana ilayna liman lawakuna alayna wa liman zalamna wa asana ilayhi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya minhum amwan wa antarzuqna wa ayyahum khairat dunya wal akhirah wa anta habadana wa ayyahum min bala'i dunya wa awal yawmil qiyamah wa antarzuqna uluman wal amal salih wa antasimana wa ayyahum min masyidil batina wa anta sahila lana rizqana lalan wa si'an takbina sirrul min al-jinni wal insi wad daruya wa anta khtimana wa ayyahum bisnil khatimah wa anta khtimana wa ayyahum bisnil khatimah wa anta khtimana wa ayyahum bisnil khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa simatahum wa ghsilhum bil ma'i wa salil barad wa naqim min al-khataaya kama yunqqa sawbul 'abdi min ad-danas. وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء وان نصر الاعداء ومرافقة الانبياء. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا ديته ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها ويسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين والخزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi